Pertemuan hari ini akan mengulas pertemuan D10, 11, 12. Kemudian nanti kemudian nanti akan di pertemuan 13 ada kuis ya. Untuk itu, terima kasih yang sudah standby. Nah, di materi yang Bapak akan sampaikan sekarang, di materi yang 10 itu tentang Bapak mohon maaf, ada ya, yang di ACC. ada co-host ya. Ada co-host. Baik, Pak. Pak fokus ke sini. Nah, pertemuan ke-10 ada kekontinuan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian, dan kontinuan suatu fungsi ya. Nah, di sini definisi peubah kompleks ya, sama saja apa itu peubah ataupun variabel bilangan kompleks, bahwa di dalam operasi itu yang pertama harus ada himpunan dulu, dan ini adalah himpunannya bilangan kompleks, dan himpunan bilangan kompleks dinyatakan dengan S ya, simbolnya S. Kemudian untuk fungsinya dinyatakan dalam bentuk W sama dengan U tambah IV, ataupun di mana U dan P-nya merupakan anggota bilangan real ya. Namun untuk W sama dengan U tambah IV itu dapat juga ditulis dalam notasi FZ ya. Jadi dapat dinyatakan dalam FZ ya. Nah, ini apa itu W? W itu adalah U tambah IV. Sehingga FZ itu dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Nah, sekarang harus familiar dengan namanya pasangan terurut ya. Jadi kalau misalkan Fx, Y, nah di sini Fz itu UXY dan IV XY ya. Jika koordinat polar ya, koordinat polarnya dalam bentuk R dan theta tentu ya. R itu adalah modulus ataupun panjangnya, dan theta itu adalah argumennya ataupun sudutnya, sehingga U tambah IV menjadi fungsi dari R EI theta. Jadi W sama dengan U tambah IV, Z-nya itu menjadi R EI theta. Jadi FZ-nya menjadi U R theta dan IV R theta. Ini yang fungsi dapat dinyatakan di dalam bentuk koordinat polar, ya, koordinat polar R dan theta. Nah, tentu di sini ada EI theta itu, tentu saudara masih ingat dengan formula Euler. Ya. Nah, selanjutnya contoh ya, ada W, FZ sama dengan Z kuadrat tambah 3Z, tentukan U dan V, serta hitung nilai dari F pada Z sama dengan 1 tambah 3. Dan nyatakan juga U dan V dalam bentuk polar. Ini mengingat saja, ya, karena nanti ada keterkaitan materi yang ini dengan yang akan dibahas. Ya. Jadi ada fungsi FZ, tentu variabelnya Z, ya, tentukan U dan V, dengan Z-nya 1 tambah 3i, ya tinggal substitusikan. Ya, tinggal substitusikan ke fungsi tersebut, sehingga nanti kita akan pisahkan mana bagian U ya, ataupun bagian imajiner ya, bagian real, dan mana V-nya bagian dari imajinernya ya. Ini yang disebut dengan IM itu ya. Nah, IMZ ya. Z-nya, dan ini adalah real Z-nya ya. Jadi real Z-nya ini. Jadi harus familiar dengan bentuk U dan bentuk V. Ketika koordinat polar ya, ketika koordinat polar digunakannya Z sama dengan R EI theta. Jadi Z-nya diubah. Ya, jadi bentuk R E pangkat I theta. Ya, sehingga EI theta kan sudah tahu ya, cos theta plus I sin theta. Ini formula Euler-nya. Ketika difungsikan menjadi F-nya R E I theta ya, di mana Z itu kan ini. Ya, sehingga ini adalah Z, ini dikuadratkan membentuk
R kuadrat cos kuadrat theta plus 2 I cos theta sin theta min sin kuadrat theta. Ini yang hasil dari uraian fungsi dari ini ya, Z kuadrat tambah 3Z dinyatakan di dalam bentuk koordinat polar ya, dengan Z-nya menjadi R dikali E pangkat I theta. Nah, selanjutnya bagaimana materi yang tentang limit ya, limit kemudian turunan dan fungsi kontinu itu sama dengan limit pada bilangan real ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya tentu nanti ketika di titik limitnya itu Z ya, karena di titik limitnya Z sehingga Z itu kan ada dua ya. Nah, Z itu ada dua ya. Ada bagian X-nya ya, bagian realnya, dan ada bagian Y-nya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan Z mendekati ya, Z0 ya, di mana Z0-nya gitu. Nah, Z0-nya sama dengan 3 ditambah 2I. Berarti di sini Z-nya ada dua yang didekati ya, didekati. Di bagian realnya adalah 3 ya. Kemudian didekati bagian Y-nya adalah 2. Jadi beda di sini karena apa namanya? Z itu kan dinyatakan dalam sebuah bidang ya. Nah, dalam sebuah bidang beda dengan pendekatan limit di bilangan real, jadi Z-nya dalam titik ya, karena di sini ada bagian X-nya, bagian Y-nya ya. Jadi X-Y-nya di sini bagian ini realnya ya. Bagian realnya, dan ini bagian imajinernya. Ya, imajinernya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat ya, ada misalkan Z-nya X tambah YI ya. Kemudian dan FZ-nya adalah U XY ditambah I V XY dengan D-nya domainnya di D, ada Z0, ya, ini adalah Z0-nya dinyatakan juga dalam bentuk kompleks ya, X0 tambah Y0I, yaitu X0 Y0 itu kan titik ya, titik yang diganti di dalam D atau pada batas D. Limit, nah ini bacanya limit FZ itu akan sama dengan U0 dan IV0 ketika Z-nya mendekati Z0 jika dan hanya jika, nah ini maksudnya. Jadi maksudnya ini bahwa bentuknya menjadi limit UX, YU0 ketika XY-nya mendekati X0, Y0, dan limit dari XY-nya mendekati X0, Y0 untuk VX, Y-nya adalah V0. Jadi masing-masing ya, nah di sini masing-masing antara bagian real dengan bagian imajiner. Ya. Ini yang menjadi mempermudah untuk menentukan limit pada bilangan kompleks. Contohnya hitung limit Z, Z mendekati Z0. Ini bagaimana caranya? Yang pertama tentu ditulisnya Z sama dengan X tambah YI, dan ada Z0-nya kita tulis X0 tambah Y0I. Ini secara umumnya ya. Jadi limitnya jadi begini. Masing-masing untuk bilangan realnya berarti X-nya mendekati X0 ya. Hingga X-nya sama dengan 0. Atau ini kan Y-nya mendekati Y0. Jadi masing-masing dari titik-titik yang bagian real dan imajinernya secara terpisah. Ya, maka limit Z ya, limit Z ketika digabung limit Z Z mendekati Z0 sama dengan limit X tambah YI, sehingga ada limitnya, ada limit X ya, dan ada limit I, limit Y ya. Jadi atau hasil akhirnya menjadi ini kan X0 ditambah Y0 ya. Maka X0 tambah Y0I sama dengan Z0. Jadi limit Z ketika Z sama dengan
Z0 ya sama dengan Z0. Jadi limit Z ketika Z didekati Z0 sama dengan Z0. Ini sudah ditunjukkan. Teorema eksistensi limit ya, keberadaan limit hampir sama ya dengan teorema eksistensi limit pada bilangan real ya. Kita lihat saja jika limit ux, y ya, di mana titik yang didekatinya x, y mendekati a, b, atau jika limit v ya e, y, f y-nya a ke b juga sama tidak ada, maka limit fj tidak ada. Jadi ini kan jika maka ya p ke q ya, p ke q. Jika limit ux, y atau jika limit ini juga tidak ada ya, atau salah satunya tidak ada, maka limit fj tidak ada. Jadi jika p-nya tidak ada, maka q-nya pun akan tidak ada ya. Ini implikasi langsung. Jadi kalau menunjukkan, tapi apakah limit fj tidak ada itu bisa berlaku bolak-balik di sini? Belum tentu. Kalau limit fz tidak ada, z ke z0, maka limit ini, limit uxy atau limit vxy tidak ada. Nah ini hati-hati. Dan ini ekivalensi dengan namanya negasi Q, maka negasi P. Itu namanya kontrapositif ya. Kontrapositif. Jadi jika limitnya ada, maka limit uxy atau jika limit vxy-nya ada. Jadi kalau dari sini ke sini ya, dari sini ke sini kan P ke Q, P ke Q. Jadi jika limit ini uxy atau jika limit vxy tidak ada, maka fv-nya tidak ada. Tapi kalau mau dari sini ke sini, dari kiri ke kanan ya harus dengan negasi Q, maka negasi P. Maka negasi P. Nah, itu sama aturannya. Nah ini diingat ya teorema yang pertama. Jadi kalau salah satu tidak ada, maka tidak ada. Ya artinya limit di salah satu titiknya, misalkan limit di fungsi singular ya, ataupun nilai 0 ya, ataupun tidak ada limitnya di titik itu ya. Contoh limit yang tidak ada kan saudara sudah tahu ya, jawabannya kan limitnya super x ya. Super x kan ketika x-nya didekati 0 ya, itu kan tidak ada ya. Ini kan tidak ada. Kalau disimbolkan tidak ada itu ya tak hingga ya. Tidak ada. Tidak ada ini. Itu yang maksud dengan limit ini tidak ada. Berarti kalau salah satunya tidak ada, maka limit fz-nya tidak ada. Jika fungsi f memiliki limit yang berbeda, nah sama saja untuk z ke z0 sepanjang dua kurva yang mempunyai titik limit z0, maka limit fz juga tidak ada. Jadi jika fungsi f memiliki limit yang berbeda, ya untuk z ke z0, misalkan z ke z0-nya sepanjang dua kurva yang mempunyai titik limit z0-nya berbeda, maka limitnya tidak ada. Ya, nah ini yang nanti akan digunakan jika fungsi f memiliki limit yang berbeda. Ya, limitnya berbeda di sini. Untuk z ke z0 sepanjang dua kurva yang mempunyai titik limit z0, maka fz tidak ada. Nah, artinya sama saja sih sebetulnya, ini kan berbeda ini. Kalau berbeda dan tidak ada juga, kalau ini tidak ada ya, x-nya tidak ada, maka tidak ada limitnya, limit fz-nya. Tapi kalau misalkan memiliki limitnya ada, tetapi berbeda. Ya berbedanya yang pertama itu ke 0, yang kedua limit x-nya ke 1. Nah, itu jelas tidak ada. Nah, nanti ada contoh-contohnya. Contoh menghitung limit sama saja contoh menghitung limit pada bilangan real ya. Jadi tinggal disubstitusi saja. Ini cek dulu hati-hati apakah 0 per 0 ataupun tidak. Ya, jadi z-1, z² tambah 1. Oh ini, ya kita periksa dulu kan ini i min i ya. Nah, kalau ini kan i kuadrat. Nah, i kuadrat plus 1. Nah, ini kan hati-hati jangan nulis limit kalau
substitusi bilangannya. Saat I min I kan 0, nah, ini juga I kuadrat itu kan negatif 1 tambah 1, 0. Ya, berarti ini adalah 0 per 0 ya. Ini adalah disebutnya tak tentu. Ya. Ini limit tak tentu sehingga dapat diselesaikan dengan dua metode. Metode yang pertama dengan pemfaktoran, ya. Metode yang kedua dengan L'Hopital. Ya. Ini dengan pemfaktoran. Ya, ini kenapa ini dan ini bukan dicoret ya. Nah, ini dan ini kenapa ini kan bernilai 1. Ya. Berbeda kalau misalkan kalau 0 per 0 apakah bisa dicoret? Ya, ini bisa dicoret. Nah, ini tidak boleh. Ya, haram ini ya. Haram saudara mencoret. Kan katanya bilangan yang sama bisa dicoret. Ya, 1 per 1 kayak 10 per 10, 10-nya dicoret jadi 1. Kan 0 per 0. Ya, 0 per 0 itu tidak boleh. Ya, karena di sini kenapa bisa dicoret? Ya, karena ini mendekati. Semuanya kan mendekati I ya. Nah, bukan sama dengan I. Sehingga ini sudah selesai. 1 per I tambah I ya 2I. Jadi 1 per 2I. Selanjutnya untuk yang ini ya. Jika FZ-nya 2XY ditambah per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kuadrat per Y tambah I. Tentu Z-nya ini ya, buktikan bahwa limit FZ tidak ada. Ini yang sering menjadi pokok permasalahan ya. Untuk menguji sebuah limit itu ada atau tidak ada. Tadi limit FZ tidak ada itu kan bisa jadi ininya U dan V-nya memang tidak ada salah satunya, ataupun limitnya memiliki berbeda. Ya, tadi dari teorema yang sini. Nah, pertama misalkan ini kan limit di Z0 ya. Sepanjang Z0 itu berarti X ya X,0 ketika 0,0 ya sepanjang. Nah kan ini pertama misalkan Z-nya mendekati 0 sepanjang garis Y sama dengan 0 kan. Nah ini kalau Z mendekati 0 itu ya Z mendekati 0 itu berarti ya Z-nya mendekati kalau diuraikan ya 0,0 ya. Mendekati 0,0 berarti mendekati 0,0 itu titiknya ada di sini. Ini kan 0,0. Ya ini bagian X-nya dan ini bagian Y-nya. Ya, bagian imajinernya gitu. Ini kan titik 0,0. Jadi mendekati Z ya berarti kan arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini mendekati 0,0. Nah, sekarang ketika cek yang X dulu ya. Sepanjang garis Y sama dengan 0 itu kan X ya. Nah, yang ini ya. Ini kan Y sama dengan 0 itu yang ini ya. Garis Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Jika Y-nya sama dengan 0, maka bentuknya menjadi limit X, 0 ya. Karena Y-nya 0, maka di sini kan menuju 0 ya. Menuju 0 itu 0,0. Ya. Sehingga FZ-nya sama dengan kita substitusikan yang Y-nya 0 ya. Ini kan 0, 0 ya. Ini kan 0. Ya, ini kan 0 pasti ya. Ini kan 0 ya, segini. Ini kan kalau X-nya 0, maka di sini 0. Ya, 0 ditambah ini X kuadrat plus 0 tambah 1 ya X kuadrat I. Sehingga limit X kuadrat I per X mendekati 0 sama dengan 0, betul ya. 0 kuadrat kali I ya 0. Kemudian jadi harus diuji kepada dua garis ya, garis yang Y-nya sama dengan 0 dan di garis yang X-nya sama dengan 0. Nah, ini yang X-nya sama dengan 0 itu. Nah, ketika yang kedua ya, yang kedua berarti kan limit bukan lagi X, 0 ke 0,0 ya, tapi limitnya 0,Y. Nah, ini ya. Yang kedua itu, nah ini diujinya mau yang Y sama dengan X silahkan ya. Y sama dengan X juga kan di sini ya. Nah dia juga dekat ke ya ini Y sama dengan X ya.
mau Y sama dengan X, kalau ini diujinya mau mendekati Y sama dengan X, ya, karena kan X 0,0 ya, 0,0 itu kan di sini bisa ditulis dengan X sama dengan Y. Tapi kita akan coba kalau dari jawaban ini ada dicoba tidak hanya ke X sama dengan 0, tetapi Y sama dengan X. Ya, kalau Y sama dengan X ya disubstitusi. Ya, Y sama dengan X kan di sini jadi X kuadrat, ya. X kuadrat per X kuadrat. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Sama dengan X ya, yang digantinya kan ini. Nah, ini jadi 2 X ya. Mau X sama Y juga sama ya. Jadi X kuadrat ditambah X kuadrat. Menjadi 2X kuadrat per 2X kuadrat. Sama dengan 1. Ya, di sini 1 tambah ini. Ya, yang ini kan diganti. X kuadrat, X tambah 1. Berarti kan. Jadi apa limitnya ketika X-nya 0? 1 jawabannya. Dari dua arah yang berbeda, Z menuju 0 diperoleh dua limit yang berbeda, maka limit FZ-nya tidak ada. Ya, jadi boleh didekati Y sama dengan X, boleh didekati juga Y sama dengan 0. Apa saya mau mencoba didekatinya dari apa namanya tadi kan Y sama dengan 0, berarti kan didekatinya oleh X sama dengan 0. Ya, kalau X sama dengan 0, berarti kan limitnya di sini tadi 0, Y ya, ke 0,0 ya. Karena 0-nya di sini kan sama ya, Z ke 0 berarti kan 0,0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, ini jadi apa persamaannya? Nah, ini 0 ya, 0. 0 kan 2 kali 0 kali Y ya 0. Kemudian ini 0. 0 per 1 ya 0 ya. Nah, di sini 0 persamaannya ya, sama dengan 0. Jika X sama dengan 0 ya, berarti kan limit konstanta itu 0 sama ya. Nah, di sini nah ini hati-hati ya. Pertama ini kan sepanjang garis real Y sama dengan 0 ini hasilnya 0. Ya, ini hasilnya 0. Ini hati-hati nih. Ya. Ya. Hati-hati di sini. Nah, ini ya. X kuadrat I sama dengan 0. Didekati Y sama dengan 0. Ketika didekati X sama dengan 0, limit 0 sama dengan 0 kan sama. Ya. Jadi, dari dua arah yang berbeda, cara Z menuju 0 diperoleh dua limit yang sama. Hati-hati. Jadi, ini yang benarnya ini tidak ada. Ya. Sehingga ngeceknya harus 3. Ya. Jadi, ngecek yang pertama Y sama dengan 0, ngecek yang kedua Y sama dengan X, dan cek yang ketiga X sama dengan 0. Jadi ketika nanti saudara memilih langsung, misalkan Y sama dengan 0, ya, kemudian X sama dengan 0, sama, nah hati-hati ada yang ketiga nanti. Ya, ada yang ketiga. Kecuali nanti kalau limitnya berbeda. Ya, kalau misalkan limitnya itu sudah ditentukan ya X, Y-nya berbeda ya ke 1,2 ya tambah 1 misalkan. Ya ini tentu ya. Itu ini aman di sini karena kan X-nya beda ya. X-nya beda. X ke 1 ininya ke 2 ya. Berarti ini diuraikan dulu. Ya mau satu-satu dulu boleh ya. X1 kan ketika bagian yang apa namanya? Yang imajinernya ya, kemudian yang realnya. Kan ini menjadi apa tadi? X tambah Y tambah 1 ya. Berarti kan yang realnya adalah X tambah 1. Nah, itu. Ini sama dengan 2 bagian pertama. Bagian keduanya, bagian yang Y-nya
keberapa? Y-nya mendekati 2. Ya, ini kan bentuk U per UPI ya, utama IV. Nah, ini kan Y saja. Y saja. Ya, Y saja. Karena bagian imajinernya. Nah, berarti I kali 2. 2I. Nah, ini memang tidak ada pertanyaan apakah ini limitnya ada atau tidak. Ini hanya soalnya tentukan limit Z tambah 1 ya ketika XY-nya mendekati 1,2. Jawabannya ini. Ya, jadi jawabannya ini belum selesai. Ya, jadi jawabannya limit ya, Z tambah 1 ya, Z-nya biar tidak sama dengan 2 pakai ini. Ya, XY ke 1,2 ya. Itu sama dengan 2 ya, 2 tambah 2I. Ya, betul. Ada pertanyaan dulu atau lanjut? Ya, jadi prinsipnya sama. Prinsipnya sama ya. Ini sekarang pertemuan ke ini juga nanti sama-sama sih materinya. Ya. Langsung ke 11 ya. Ke 11. Ya, ini materinya tentang turunan fungsi kompleks. Ya, jadi tadi limit sudah, tapi akan dibahas juga beberapa limit karena ada keterkaitan antara limit, turunan, dan fungsi kontinu. Dan ada namanya fungsi ini ya, analitik. Sekarang limit dan kekontinuan fungsi kompleks merupakan syarat untuk dapat memahami konsep turunan. Ya, jadi limit kekontinuan akan mempengaruhi konsep turunan karena kan nanti ketika turunan itu akan diselesaikan dengan limit juga. Secara geometris terdapat kesukaran dalam menggambarkan fungsi kompleks secara utuh. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, misalkan saudara lanjut ke tingkat strata 2 atau 3, apakah fungsi kompleks dapat digambarkan secara geometris? Ya kalau kompleksnya sederhana hanya titik bisa, tetapi ketika digambarkan ya dalam bidang atau yang lainnya ya tidak bisa. Tetapi saudara bisa dibantu dengan Wolfram ya, Wolfram alpha ya, Wolfram alpha. Nah, turunan fungsi ya W sama dengan FZ di titik Z0. Nah, ini kan pendekatan turunan tetapi dalam konsep limit. Ya, jadi turunan itu sama dengan ini ya. Apa itu turunan? Ya, turunan itu adalah limit ini. Limit FZ min FZ0 per Z min Z0 ketika Z-nya mendekati Z0. Ya. Jadi jika limitnya ada, ketika Z-nya mendekati Z0-nya tidak sama dengan 0. Lambang dari F aksen Z0 adalah W aksen ataupun dF per dz di Z0. Ya, bentuk lain turunan fungsi F di Z0 diperoleh dengan mengganti Z dengan Z0 tambah delta Z. Sehingga ini ya. Jadi F aksen itu kan F Z0 tambah delta Z min F Z0 per delta Z. Ya, kalau di ini kan sama dengan H gitu ya. Kan saudara masih ingat ketika turunan ya di real itu kan H-nya mendekati 0 ya. Fx tambah H gitu kan. Fx tambah H ya min Fx per H ya. Nah, ini. Tapi kalau fungsi kompleks ya sama saja ini simbolnya kan FZ0. Ya H ya kalau di real itu. Jadi limit F dikali Z0 tambah delta Z min FZ0 per delta Z ketika delta Z mendekati 0. Ini harus diingat karena nanti bisa saja misalkan buktikan limit dari F aksen Z0 dengan Z0 dan sama dengan 2Z sama dengan 2. Nah, saudara membuktikannya tentu harus dengan pendekatan limit ini. Ya, berdasarkan definisi turunan,
fungsi, prinsipnya tidak ada perbedaan antara turunan fungsi bilangan real dengan bilangan kompleks. Yang membedakan adalah domainnya, bilangan real dengan kompleks. Ya, itu yang menjadi ini ya, turunan di kompleks itu tidak berbeda prinsipnya. Fungsi turunan W sama FZ ditulisnya begini, ya, sehingga ini ada contoh, tentukan fungsi turunan FZ sama dengan C. Nah, ini akan membuktikan turunan dari konstanta itu apa. Ya, tahu kan 0 ya, tapi bagaimana caranya ya pakai ini. FZ-nya sama dengan C. Ya, untuk setiap Z maka ini Z tambah delta Z ya karena FZ-nya konstanta ya C. Ya, min C per delta Z. C min C kan 0. Jadi limit konstanta adalah 0. Ya, turunan dari konstanta adalah 0. Nah, Z kuadrat, ya sekarang FZ kuadrat jadi 2Z. Bagaimana caranya? Nah ini. Ya, ini. Jadi bahwa turunan itu sama dengan limit. Limit ketika FZ tambah delta Z min FZ per delta Z-nya mendekati 0. Nah, ini fungsikan, dikuadratkan ya. Min Z kuadrat menjadi ini. Ya, ini di apa namanya? Diasosiasi ya delta Z-nya, maka ini menjadi 2Z. Ya. Sekarang tentukan fungsi turunan dari FZ sama dengan Z konjugat. Ya, jadi apa turunan? Ini kan tidak ada ya, tidak ada hal yang harus dihafal gitu. Ketika kalau misalkan FZ-nya tanpa ada konjugat ya bisa langsung ya. Seperti misalkan Z 3 min 2Z gitu ya, min 2Z plus Z plus 1, maka F aksen Z-nya ya langsung saja. Karena tadi kan prinsipnya sama. 3Z kuadrat ya min 2. Nah, udah selesai ya. Tapi kalau misalkan FZ-nya Z konjugat ya ini harus dicoba. Jadi apa yang harus diikuti ya apa namanya? Yang masing-masing ini ya. Jadi Z konjugat itu berarti X tambah IY ya, X tambah IY. Nah, tapi kan di sininya delta Z. Nah, di sininya delta Z. Nah, itu berarti kan kalau FZ-nya sama dengan Z konjugat, yang jadi pertanyaan, kita kan FZ-nya sudah ada. Nah, bagaimana kalau ya FZ ditambah delta Z? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Tentukan FZ ditambah delta Z untuk FZ-nya sama dengan konjugat. Nah, ini coba kerjakan soal break. Nah, ada ya, ada jawaban-jawabannya, tapi silakan dicoba. Tadi prinsip pada apa namanya bentuk-bentuk yang bilangan kompleks prinsipnya sama menyelesaikannya, tetapi untuk konjugnya tentu ada hal yang harus saudara pahami dengan baik. Ya, coba kerjakan soal berikut. Nah, selanjutnya ada teorema 311 jika FZ sama dengan Z pangkat N, tentukan turunannya. Ya, ini kan sama. Ya. Ingat N-nya lebih besar sama dengan 0 ya, tentu ini dasarnya. Ya, sama. Buktinya serupa dengan bukti teorema pada fungsi real satu peubah yang selesai ini ya. Andaikan fungsi F dan G mempunyai turunan di setiap titik Z di dalam domainnya, maka sama ya, turunan dari penjumlahan masing-masing diturunkan. Ya, ketika hasil kali, berarti kan kayak U aksen P plus P aksen U juga sama. Untuk kali juga sama, ya ini, dan untuk bagi juga ini. Tapi yang jelas, saudara harus tahu dulu buktinya. Ya, pahami aja sendiri, sudah ada di buku yang ini ya, buktikan. Ya, saudara yang ada di buku yang pernah di-share. Nah, ya. Sekarang
ada contoh turunan ketika FZ-nya 2Z pangkat 3, min Z kuadrat tambah Z min 3. Nah, ini sama ya. Jadi turunkan satu-satu ya, bentuk formalnya menurunkannya selalu ada diketahui, kemudian dijawab, df per dz-nya ada di sini, kemudian ada kesimpulannya. Diketahui fz 3z kuadrat min 5z tambah 6, ada z0-nya, negatif I tambah I, tentukan turunan di z0. Nah, turunan di z0 tentu sama prinsipnya ya. Jadi turunkan dulu, nanti disubstitusi. Turunkan dulu, hasil turunannya ada, ini f aksen z-nya 6z min 5, kita tinggal substitusi untuk z0-nya adalah negatif 1 tambah I. Nah, ini. Jadi jawabannya 6I min 11. Aturan turunan konstanta itu 0, turunan z sama dengan 1. Ya, ini sama ya, sama. Aturan rantai pun juga sama. Jadi mau pakai aturan rantai boleh, enggak pun tidak apa-apa. Ya, kalau saudara tahu, tapi dengan aturan rantai jauh justru lebih mudah. Ya, yang besarnya dulu, W pangkat 5, apa W-nya? Yaitu 2Z kuadrat tambah 1. Ya, sama prinsipnya. Ya. Ada pertanyaan dulu tidak? Ya, ini di jam 15.10 selesai ya. 1 jam saja untuk kegiatan ini. Ada? Ya, ada. Di pertemuan 13 kuis ya, materinya yang ini ya. 9, 10, 11 ya, kuis. Karena ada 2 kuis setelah UTS, jadi di 13 dan insya Allah di 15. Jadi materi 9, 10, 11, kemudian nanti 12, 13, 9, 10, 11, 12. Dan nanti di 13, 14, 15 itu di 15 ya. Nah, persamaan Cauchy-Riemann ya, apa itu persamaan Cauchy-Riemann? Itu sebuah persamaan yang sangat penting pada analisis kompleks untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks. Ya, artinya apa? Keanalitikan itu akan terkait dengan apakah fungsi ini mempunyai turunan atau tidak. Nah, definisi persamaan Cauchy-Riemann ini aja definisinya, bahwa fungsi f dikatakan analitik pada domain D, ya analitiknya pada domainnya jika dan hanya jika turunan pertama dari U dan Pi memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya, jadi fungsi f analitik apabila fungsi f analitik di domain apabila memenuhi Cauchy-Riemann. Apa Cauchy-Riemann itu? Ini bahwa UX-nya sama dengan VY dan UY sama dengan negatif PX. Nah, jadi UX sama dengan VY, turunan ya maksudnya ya. Ya. Kemudian UY-nya sama dengan negatif PX. Apa itu UX? UX itu adalah DU per DX. Kalau UY, DU per DY. Kalau VX, dV per DX. Dan PY adalah dV per DY. Ya. Di analitik tidak kalau memenuhi ini. Ya. Contoh fungsi analitik yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Misalkan ada fz, z kuadrat, sama dengan x kuadrat min y kuadrat tambah 2ixy. Ya, ini kan kalau z kuadrat itu sama dengan ini ya, x kuadrat min y kuadrat plus 2xy. Apakah fz analitik untuk semua z? Nah, caranya bagaimana? Kita pendekatan Cauchy-Riemann. Nah, jadi apakah ux-nya sama dengan py dan uy-nya sama dengan negatif px? Ya, kita apa namanya, kita pisahkan ya, kita pisahkan u-nya mana, x kuadrat min y kuadrat bagiannya, mana v-nya bagian imajinernya 2x. Kita turunkan ux, turunan dalam x, maka turunan dalam x ux-nya jadi ini, jadi 0 ya, karena diturunkannya x-nya. Nah, ini jadi 2x ya. Bagaimana turunan terhadap kita juga butuh VY,
Y. Ya, berarti turunan Y ya 1, jadi 2X. Ya. Jadi UX sama dengan 2X sama dengan VX. Jadi masing-masing kita butuh apa saja. UX, butuh UY, ya, butuh VX, dan butuh PY. Ya, masing-masing aja. Tapi nanti kita kaitkan apakah UX sama dengan PY atau dan ya, ini harus dua-duanya ya, dan ya. Dan UX sama dengan yang pertama UX sama dengan PY dan UY sama dengan negatif PX. Karena tadi kan dari definisinya di sini ya, yaitu ini. Nah, apakah benar kita katakan UX sama dengan PY? Iya. Dan UY sama dengan negatif PX? Iya. Berarti karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka fungsinya analitik untuk semua jet. Ya, jadi cara yang pertama menentukan analitik itu ya dengan Cauchy-Riemann, ya, dibantu oleh ini. Contoh fungsi analitik yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ada jet pangkat 3. Ya, berarti kan jet pangkat 3 itu diuraikan dulu, mencari bagian U dan bagian V-nya ya. Kita sudah tahu U-nya ada, V-nya ada, apa yang dibutuhkan UX dan UY-nya. Ternyata di sini memenuhi. Ya, memenuhi. Nah, sekarang pendalaman tentang menentukan limit ya. Menentukan limit, ini ya, pendalaman materi. Jadi kalau ada soalnya ini ya, limit I Z pangkat 3 tambah I per Z kuadrat tambah I, Z-nya mendekati negatif I, yang pertama harus cek dulu ya, ini 0 per 0 atau tidak. Ini dengan pemfaktoran, ya, kalau ini dengan cara langsung dengan ini ya, hospital ya, hospital ya. Jadi dengan hospital. Ya, ini juga sama jawabannya 3/2 ya, 3/2. Jadi saudara mau menggunakan kaidah L-Hospital boleh, mau pakai faktorisasi boleh. Yang pertama tentu dicek dulu 0 per 0-nya. Kemudian di sini ada bentuk limit yang lainnya ya. Limit yang lainnya di sini kan limit Z pangkat 10 tambah I per Z pangkat 6 tambah 1 tambah 1 ya. Z-nya mendekati I, ya, ini tinggal substitusi saja. Ya, ini karena 0 juga 0 per 0 ya. Mau Z-nya pangkat berapa? Nah, ini kan kita lihat kalau Z pangkat 6 didekatinya dari mana? Ya, kita tahu dulu ini kan. Z2 ya. Z2 berarti kan dikali 3. Nah, nanti kalau Z-nya 1000 bagaimana? Ya mudah saja, patokannya dari Z ini. Ini kan negatif 1 ya. Ya, ini kan ketika apa namanya negatif I kuadrat ya. Ini yang jadi ya, sering terjadi kesalahannya di sini. Kan kalau negatif I dikuadratkan kan negatifnya menjadi positif ya. Jadi I kuadrat itu kan negatif 1 ya. Jadi negatif 1 pangkatkan 3 itu sama dengan negatif 1. Begitu. Jadi kalau negatif 1 pangkat ganjil ya negatif. Jadi nanti kalau misalkan ininya 18.000 atau berapa patokannya ke Z2 ini. Ya, kemudian ada contoh-contoh lain ya tentang membuktikan limit trigonometri pada bilangan kompleks ya. Ini dengan aplikasi L-Hospital. Ya, ada metode 1, metode 2, metode 3. Ini banyak metode. Metode 1 ini diapakan katanya? Ini kan 0 per 0 ya. Nah, ini diturunkan. Nah, turunan 1 yang 0, kalau turunan min cos ya sin Z. Jadi diturunkan masing-masingnya. Ingat turunan ini ada turunan dalamnya ya. Nah, ini tetap berdua dapat. Metode 2 itu pakai pendekatan bahwa limit sin Z per Z ketika Z-nya mendekati 0 sama dengan 1. Kita arahkan, ya dari sini hasilnya ya kalau ininya. Nah, ini aja perbedaannya. Kalau ini kan
masih 0 per 0 ya, masih 0 per 0. Ini diturunkan lagi, ya, turunkan lagi, ya, masih 0 kan di sini. Nah ini ada ini, ya, ini sama saja kalau dengan limit sin x per x ketika x-nya mendekati 0 kan 1. Ini juga sama, kalau ini pakai ada di sini z kuadrat. Nah, kita kejarnya di z kuadratnya. Ya, ini juga sama. Ya, kan ini dengan ini sama ya. Jadi limit 1 min cos z per z kuadratnya, ini kan ada ini sin z kuadrat, karena kita tahu bahwa sin z kuadrat per z kuadrat sama dengan 1. Ya, ininya ada, tinggal ininya. Ya. 1 min cos 0, ya. 1, 1 min 1, ini per 0. Ya, dikali 0. Ini kan apa namanya, limit 0 kali 0 ya. Masih juga tertentu, masih diselesaikan. Ya, ini kalau limit tahingga kali tahingga, limit 0 kali 0, nah itu masih menggunakan L'Hospital rule ya, ataupun aturan dari L'Hospital. Ini kan 0 juga ya. Ini kan 1, ya ini 1. Kalau ini, nah di sininya 0 per 0. Ini kan sudah tahu 0 per 0, ini mau bagaimana caranya? Kita turunkan, ya dapat sin z per 2z cos z kuadrat. Nah ini bagaimana cara menyelesaikan ini dengan pendekatan ya, ini yang bagian ini ya, sin z, di sini ada z. Nah gitu. Kemana ke sini aturannya? Jadi tahap selanjutnya ketika sudah diturunkan, berarti di pendekatan ini sin z per z. Untuk yang kedua mau pendekatan sin z kuadrat per z kuadrat ketika limit z-nya mendekati 0. Sekarang ke pertemuan 12 ya. Pertemuan 12 juga materinya juga tadi sudah dibahas sekilas. Ada fungsi analitik ya. Fungsi analitik itu tadi bahwa ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif px ya. Nah ini nih, jika turunan parsial kontinu dalam R, maka persamaan Cauchy-Riemann adalah syarat cukup agar FZ analitik di R. Nah ini ingat, syarat cukup bukan syarat perlu. Jadi, kalau ini sudah dicek memenuhi ya itu analitik, tapi nanti ada langkah lain yang penjelasan lanjutan di pertemuan ke-13 ya, khusus mengenai analitik ya. Contoh fungsi analitik ya tadi juga sudah ya. FZ analitik di Z0, maka FZ kontinu di Z0. Dan berikan contoh kebalikannya tidak selalu berlaku benar. Apa artinya? Jika FZ kontinu, maka FZ analitik belum tentu. Jadi kalau FZ analitik ya, analitik ya, analitik, maka ya FZ kontinu. Maka FZ-nya analitik. Nah, ini kontinu. Jadi kalau P ke Q ya, kita katakan P ke Q. P-nya tapi kalau FZ analitik di Z0 ya, FZ analitik di Z0 maka ya analitik di Z0 maka FZ kontinu ya. Tidak kebalikannya ya. Ya, kalau FZ-nya kontinu belum tentu FZ-nya analitik. Ini ya. FZ analitik di Z0 maka berlaku ini. Kesimpulan ya. Jika FZ analitik di Z0 atau turunan FZ sama dengan FZ ada di semua Z, maka FZ kontinu. Jadi analitik itu identik dengan turunan ya. Jadi kalau FZ-nya analitik dan dapat diturunkan, maka FZ kontinu.
Tapi jika FZ continue Z0 tidak selalu FZ analitik di Z0. Ini juga disediakan ininya apa namanya kesimpulannya. Ya, coba ada yang mau bertanya dulu. Ada yang bertanya ini dari kelas A. Bapak, Ya, mohon maaf Pak, untuk PPT yang pertemuan 11 tadi Bapak jelaskan, belum di-share di LMS Pak. Yang di LMS pertemuan 11-nya langsung fungsi analitik, yang kompleks ya belum Pak. oh ya ya, makasih ya. Bapak akan share berarti di grup. Mau share di grup atau di in-house? Di LMS boleh Pak. Boleh ya. Jadi 9, Terima kasih Pak. ya sama 9, 10, 11, 12 itu untuk materi kuis ya. Kuis juga pilihan ganda nggak berat ya. Kemudian untuk 13, 14, 15 itu di 15. Ada lagi paham ini? Ngerti maksudnya? Paham tentang limit? Ya paham juga limit di Z di bilangan kompleks. Namun tadi ada dua bilangan kompleks itu, ingat ada realnya dan ada imajinernya. Selesaikan dulu yang real dan selesaikan dulu yang imajiner. Ketika menguji apakah limitnya ada, nah ingat diujinya harus 3 kali. Ya hati-hati ketika tadi itu Z ke Z0 ya, Z ke 0 itu kan ada 3 ya, karena kan X sama dengan Y ya, karena 0,0 itu kan bisa X-nya ke 0 sepanjang kurva Y sama dengan 0, kurva X sama dengan 0, dan Y sama dengan X. Dilanjut ya, dilanjutkan. Ya, ini ya tadi sudah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat perlu, nah ini syarat perlunya itu kan Cauchy-Riemann ya. Jadi ketika FZ-nya UXY tambah IVXY, maka turunannya itu F aksen Z, ada du dx, du dy, dv dx, dan dv do ya, do v do y di x0, y0 berlaku Cauchy-Riemann. Nah ini tadi ya. Kemudian buktikan, nah ini buktikan fz-nya sama dengan e pangkat x cos y tambah i sin y ya. Ini kan tidak lain adalah EXY ya, EZ ya. Ini kan sama dengan EZ ya. EZ. EZ itu sama dengan FZ. Terdiferensialkan untuk setiap Z dalam C. Maka yang pertama tentukan bagian U-nya, bagian V-nya. Nah, ini kan diurai ya. Dicari turunannya, turunan dalam X. EX itu kan diturunkan jadi EX, tapi kan ini bentuknya perkalian ya. Jadi turunan cos sin, turunan sin cos. Ya. Ada ya, ternyata kan memenuhi syarat bahwa UX-nya sama dengan apa? VY ya. UX sama dengan VY. Dan apa lagi? UY ya, UY sama dengan min VX. Ya, min VX. Karena memenuhi ya, karena memenuhi Cauchy-Riemann, maka FZ-nya analitik ya. Karena memenuhi syarat Cauchy-Riemann, terbukti bahwa FZ terdiferensialkan untuk setiap Z dalam C, atau FZ analitik pada setiap XY anggota bilangan kompleks. Ini terdiferensialkan, jadi FZ itu punya turunan ya di setiap Z ya dalam bilangan kompleks. Dan kontinu, terdiferensialkan dan kontinu. Tapi kalau kontinu belum tentu terdiferensialkan, karena tadi kan ingat ya tidak bolak-balik. Tapi kalau tidak kontinu maka itu akan tidak terdiferensialkan jelas. Ya. Ada syarat cukup lagi di sini, ada syarat perlunya Cauchy-Riemann, syarat cukupnya ini. Ya, jadi masing-masing ya, masing-masingnya kontinu. Jadi UX-nya, VX-nya, turunan X-nya, turunan Y-nya
turunan Vx-nya, turunan Uy, dan turunan Vy kontinu di titik Z0. Artinya dia, ingat syarat kontinu 3 ya, terdiferensialkan, kemudian nilai limit sama dengan nilai fungsi. Ini teorema. Nah, ini pembuktian kenapa untuk membuktikan ini ya, membuktikan bahwa Cauchy Riemann itu berlaku. Ini kan teoremanya. Kita tahu ada fungsi ini, ya, fungsi fz, UXY-nya dan turunan partial pertamanya ini kontinu pada lingkungan N, yang kontinu pada domain dari Z0 ini, ya, memenuhi juga UX sama dengan VY dan VX sama dengan Y, maka turunannya Z0 ada dan bentuknya ini. Ya, jadi F aksennya kan tadi UX sama dengan VY, ya VX sama dengan min UY, ya sama saja ini. Ini buktinya. Membuktikan FZ0 berarti pakai tadi definisi dari diferensial. Ya. Nah, buktikan bahwa fungsi fz sama dengan z kuadrat turunannya adalah ini. Ya, tadi kan turunan itu bisa dengan pendekatan limit. Nah, ini kalau mampu pakai pendekatan Cauchy Riemann. Ya. Ini berlakunya apa? Ini berlakunya pada bilangan kompleks ya. Ya, ini anggota bilangan kompleks ya. Ini anggota ya. Jadi kalau bilangan kompleks nggak berlaku ini. Karena tadi kan ada UX sama dengan ini ya, sama dengan PY ya. UX sama dengan PY ya. UX sama dengan PY ya. Sehingga di sini diuraikan dulu ya. Mencari bagian U-nya, bagian Y-nya. Ketika diturunkan dapat ya. Keenam fungsi tersebut kontinu ya. 2x kan fungsi linear juga, ini juga tidak ada syarat lain ya, untuk semua titik di Z juga terdiferensialkan, 6 syarat dipenuhi. Akhirnya ini F aksen Z itu kan UX tambah IVX ya. UX-nya apa? UX-nya adalah 2X tambah 2YI. Jadi 2X tambah YI sama dengan 2Z. Jadi membuktikan. Nah, sekarang kita punya dua cara membuktikan turunan ini, turunan sebuah fungsi bilangan kompleks, bisa dengan limit yang tadi, ya limit dari fz tambah delta z, ya min fz per delta z, ya, dan ini, sehingga tadi yang fz-nya sama dengan konjugat bisa selesai sekarang. Nah, inilah makanya dibahasnya di sini. Ya, fz sama dengan ini ya, ditanyakan turunan dari fz. Nah, kita pakai Cauchy Riemann saja. Nah, apa itu z konjugat? Adalah x is x tambah y, ya, x tambah yi atau y ya. Nah, itu kan ya. Apa u-nya ya, pakai ini aja biar jelas. U-nya kan, U-nya pakai hitam. U-nya sama dengan U-nya sama dengan X. Berarti kita langsung UX-nya berapa? UX-nya sama dengan 1. Kemudian kita juga nyari V ya. V-nya sama dengan apa? Ya, V-nya adalah Y ya. Sehingga apa yang kita butuhkan? UY-nya sama dengan 0. 1 ya, maaf. VX.
Px ya kan tadi kita butuh Ux, Uy, Vx, Vy-nya. Px-nya sama dengan 0, kemudian Vy-nya sama dengan 1. Nah, sekaligus saja di sini yang tadi kita butuh Uy ya, Uy-nya sama dengan 0. Kelihatan ini? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, ya kan tadi mau menunjukkan ini ya. Nah, sehingga kita periksa dulu apakah Ux sama dengan Vy, Ux sama dengan Vy, sama ya? Ux sama dengan Vy, ya, dan Vx sama dengan negatif Uy, dan Vx sama dengan negatif Uy, ya sama ya. Nah, jadi kita lakukan ya, F aksen Z itu tadi apa ya, F aksen Z-nya sama dengan ini kan ada tuh Ux ya ditambah I Vx ya, I Vx. Ya, ini semuanya ini apa tadi syaratnya harus apa? Kontinu ya, kontinu ya. Artinya kontinu itu punya turunan dan nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Ini kan kontinu di semua ya. Nah, ini kontinu. Sehingga F aksen Z-nya adalah Ux sama IVX. Apa itu? Ux. Ux-nya 1 ditambah I dikali dengan Vx. Apa itu Vx? Vx-nya 0. Jadi sama dengan 1. Kesimpulannya apa? Jadi turunan F Z ya, dengan Z-nya sama dengan konjugat itu sama dengan 1. Ya. Jadi turunan FZ ya, ketika FZ-nya sama dengan konjugat, maka turunan F aksen dari Z-nya adalah 1. Jadi turunan konjugat itu 1. Jadi kita dapat simpulkan bahwa turunan FZ sama dengan Z konjugat itu sama dengan 1. Demikian yang Bapak